Bersiap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang semuanya. Kita dulu ya. Aturan pimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perlu kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Udah mulai. Udah selesai. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Ya, sebelumnya kita absen dulu ya. Joseph, Christine, Vincent, Ryan ada di HP. Lalu yang berikut Pasius, Sebastian, Rizky, Kelvin Hero, sakit dia ya. Daniela dari Putri, Alexander, Adiodato. Yang berikut Marcel Mayer, Mario Bonifacio, Yuna. Yang berikut Putri, Gracia, Darlen, ada. Berikut Sani, Ade Fritz, Jonathan, ada. Kelvin Hernianto, Elsa Pia, Angelin, Desa Gata, Hernandez, Erwin, Angelin Senjaya, Jessica Felicia, Edrikson, Hara Widianista, Tiara, Pauline Donika, Meisila Sanasa, Darlen Theodor, Maura Pinoya, Luisa Monica, Steffi, izin ya, Wilson. Berarti dalam nama Wilson sendirian ya, oke. Baik, 2 orang yang nggak masuk ya. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah belum? Oh, suaranya belum halus. Baik, sudah siapkan untuk kita belajar hari ini? Sudah siap belum guys? Sudah ya, oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Di pewarisan sifat ini, tujuan dan manfaat dalam proses pembelajaran itu adalah peserta didik mampu menerapkan konsep pewarisan sifat. Konsep pewarisan sifat ya. Lalu indikator tujuan pembelajaran di sini ada 2. Siswa mampu mengidentifikasi penurunan sifat fisik pada manusia. Nah, manfaatnya untuk apa ini? Kita harus mampu mengidentifikasi penurunan sifat fisik pada manusia. Artinya gini, kalau misalnya bapaknya keriting, mamanya keriting, kok anaknya bisa lurus? Nah, itu harus kita tahu. Kenapa bisa lurus? Terus, bapaknya rambut keriting, mamanya rambut lurus. Berarti ada anaknya yang memiliki, kok bisa ada anaknya yang rambutnya lurus, bisa anaknya yang memiliki rambut keriting. Nah, itu adalah salah satu manfaat. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang diturunkan manusia melalui kolosor. Contohnya misalnya gini, kamu tahu info saya ini buta warna, berarti buta warna saya ini diturunkannya dari siapa? Apakah dari bapak saya atau dari mama saya? Jadi ada 2 indikator, tetapi yang kita pelajari hari ini adalah indikator yang pertama, yaitu mampu mengidentifikasi penurunan sifat fisik pada manusia. Bisa paham ini? Bisa nggak guys? Oke, kalian jangan kaku dong. Oke, terus, nah setelah kita udah tahu tujuan dan manfaat pembelajaran, sekarang coba kita lihat. Berarti kita akan belajarnya berhubungan dengan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada kita. Nah, coba kalian lihat dulu gambar ini. Ada kan gambar ini? Kalian coba kalian lihat dulu baik-baik. Setelah lihat gambar ini baik-baik, coba kalian lihat pertanyaannya. Apakah ada kemiripan antara anak dan orang tuanya? Ada enggak? Ada ya, ada kemiripan antara anaknya dengan bapaknya dan juga dengan mamanya. Nah, dari situ coba kalian lihat. Sifat fisik apa sih yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Misalnya yang diturunkan dari bapaknya ke anaknya, atau dari mamanya ke anaknya. Apa sih yang diturunkan?
Rambutnya oke. Terus apa lagi? Matanya. Terus hidungnya. Terus apa lagi yang diturunkan? Kalau baju itu enggak. Oke. Kulit. Baju enggak ya? Baik, jadi matanya, hidungnya, kulitnya, terus apa lagi? Karena dari cara senyumnya ada pemiripan enggak? Ini orang tuanya. Tiga itu adalah anaknya. Oke, bisa paham kan guys? Nah, maka yang kita pelajari hari ini adalah yang berhubungan dengan apa yang kita dapatkan dari orang tua. Tentu kalian kan sudah tahu sifat ini saya dapatnya dari bapakku, oh ini dari mamaku. Bisa paham ini guys? Jadi proses pembelajaran kita hari ini adalah nanti kita akan pertama kalian akan menonton dulu video tentang pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Setelah kalian nonton video, nanti kalian akan menuliskan hasil apa yang kalian lihat di dalam video tersebut di dalam lembaran yang saya bagikan ini. Setelah itu, masing-masing bisa memberikan pertanyaan atau pendapat atau pernyataan berdasarkan apa yang kamu lihat di dalam video tersebut. Bisa paham guys? Oke, baik. Kalian sekarang diminta untuk membuka Google Classroom. Bawa HP kan? Oke, buka Google Classroom, ambil HP-nya. Google Classroom, lihat video yang berhubungan tentang sifat fisik yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Sudah buka? Video ya, Pak? Ada videonya kan di dalam Google Classroom? Ada nggak guys? Ada, Pak. Baik, waktu kalian dari sekarang menonton video itu. Masing-masing punya LKPD ya. Boleh pakai headset ya guys. Oke, jadi yang pertama kalian menonton video itu. Setelah menonton video itu, kalian memberikan pertanyaan atau pendapat ataupun opini-opini kalian tentang video tersebut. Lalu kalian menuliskan di dalam LKPD tersebut. Setelah itu, nanti kita ada soal untuk kalian berdiskusi. Bisa paham ini? Jadi kan dalam satu kelompok ini kan ada tiga orang kan sesuai dengan nomornya. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti masing-masing itu yang dapat soal nomor 1, yang angka nomor 1 berarti soalnya nomor 1. Yang dapat soal nomor 2 berarti dia yang dapat di kelompok itu dia angka 2 berarti soalnya nomor 2. Di kelompok itu dia ada di angka 3 berarti soal nomor 3. Nanti setelah masing-masing sudah mendapatkan soal, siswa yang mendapatkan soal yang sama akan berada pada satu kelompok. Oke? Jadi ini nanti ntar akan pencar semua. Bisa paham? Gimana, Pak? Fokus ke sini dulu. Fokus ke video dulu. Ini saya menceritakan dulu. Jadi kalian nanti ada bakal diskusi kelompok. Awalnya kan masih 3 orang kan? Dalam satu kelompok 3 orang. Setelah mendapatkan soalnya masing-masing, siswa yang mendapatkan soal yang sama akan berkumpul dari satu kelompok. Selesai berdiskusi, kembali lagi ke kelompok asli. Bisa pahami? Sekarang fokus ke videonya dulu. Kegiatan satu dulu ya guys ya.
kita masih ada di langkah kegiatan 1. Ketika menonton video itu perhatikan baik-baik. Sifat ini berarti yang mana lebih dominan dan mana yang dikatakan resesi. Sudah? Coba menonton semuanya. Oke, baik. Videonya 2 menit kan? Ya, Pak. Oke. Sekarang saya minta salah satu dari kelompok-kelompok ini untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan berdasarkan video yang kami tonton. Ayo, dari belakang dulu. Joseph, kelompoknya Joseph. Entah itu pertanyaan atau pernyataan atau pendapat. Ya. Saya boleh nanya nggak? Nah, boleh. Ini nama-nama gennya ditentuin secara internasional atau gimana ya? Itu enggak secara internasional. Oke, pokoknya kalau misalnya dia itu bersifat dominan berarti bentuk gennya itu harus dikasih yang dibedain. Ada satu kapital dan satu kecil gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi kelompok lain yang punya pendapat atau pertanyaan yang berbeda?
Nggak ada. Baik, ada berapa jenis sifat fisik yang diturunkan pada manusia kepada anaknya? Ayo, ada berapa, Alexander? 10. Salah satu yang kau udah temukan di situ adalah siapa? Yang bentuk fisiknya. Warna kulit. Yang itu ada putih sama hitam. Mana yang lebih dominan dari hasil video itu? Yang kamu tonton? Yang lebih dominan adalah hitam. Apalagi guys? Yang kalian dapatkan? Rambut. Ada rambut keriting dan rambut lurus. Yang lebih dominan adalah keriting. Yang lebih resesif adalah lurus. Terus apalagi? Kalau yang punya lesung pipi? Satu-satu. Coba Erwin. Yang mana lebih dominan? Lesung pipi lebih dominan. Kalau yang tidak lesung pipi, resesif. Ada lagi? Apa lagi guys? Ya, lidahnya yang bisa digulungkan dan yang tidak dapat digulungkan. Kalau mana yang lebih dominan? Yang digulungkan. Sedangkan yang tidak dapat digulungkan, resesif. Oke, apa lagi bentuk fisik yang kalian lihat? Bola matanya, warna bola mata itu ya. Ada yang coklat dan ada yang biru. Mana yang lebih dominan? Coklat. Oke, kalau gitu, apa sih bedanya dominan sama resesif? Oke, ya, apa sih bedanya dominan sama resesif? Pauli? Satu yang kapital, satu yang lebih kecil. Oke, ada lagi yang lain, punya pernyataan yang lain? Mario setuju. Oke, ada lagi yang bisa membedakan. Dulu pernah di Mendel udah pernah diajarin. Ayo, dominan sama resesif. Apa sih perbedaannya? Yuri? Sifat dominan selalu menutupi yang resesif. Kalau sifat resesif tertutupi. Contohnya? Kalau hitam kulit, misalnya garis manusia, Pak. Warna kulit misalnya ayahnya kulitnya gelap, sementara ibunya kulitnya lebih terang. Nah, anaknya cenderung ikutin ya, karena dia dominan. Jadi sifat dominan sama resesif artinya gini, seperti yang dibilang tadi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Dominan sama resesif. Dominan ini selalu menutupi sifat resesif. Otomatis kalau mereka dua ini berada pada satu gen, berarti itu yang dominan akan kelihatan, sedangkan yang putih tidak kelihatan. Apakah orang hitam selalu saja pasti memiliki keturunannya warna hitam? Tidak, pasti ada warna putih. Berarti gimana sih ceritanya kok bisa dia putih? Mamanya hitam, bapaknya hitam. Kok bisa anaknya itu putih? Satu-satu, oke. Gimana, Sani? Ya, orang tuanya heterozigot. Kalau orang tuanya dominan semua, berarti anaknya bakal akan apa? Hitam semua. Oke, jangan bilang, bapaknya hitam, mamanya hitam, kok bisa dia putih? Anak dari mana itu? Ya, janganlah kalian ngejar sembarang. Kalau bapaknya hitam heterozigot, mamanya pun hitam heterozigot, anaknya bisa berdampak memiliki kulit putih. Oke, baik. Nah, itu tentang beberapa jenis sifat fisik yang diturunkan tadi ya. Seperti yang dibilang tadi, rambut keriting itu simbolnya adalah apa tadi guys? Genotipnya. Rambut keriting genotipnya adalah K besar. Kalau rambut lurus, K kecil. Oke. Makanya kalau misalnya bapaknya keriting, K besar, menikah dengan mamanya itu adalah K kecil. Anaknya pasti rambutnya apa? K kecil. Berarti anaknya keriting semua karena keriting lebih dominan. Tapi kalau bapaknya itu dia keriting tapi keriting heterozigot dan menikah dengan istrinya juga keriting heterozigot, anaknya pasti ada apa? Ya, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu
Tuh. Jadi bisa pahami ya. Begitupun juga dengan selain tadi genotip apa lagi? Mata sipit tadi bentuk genotipnya apa tadi yang dibuat? S besar ya. S besar. Kalau dia S besar, istri juga S besar, anaknya otomatis 100% apa? Sipit. Tapi kalau misalnya dia sipit heterozigot suami istri, berarti anak ada sipit, ada yang tidak sipit. Bisa paham ini? Karena sipit lebih dominan. Jadi kalau bapaknya mata sipit, mamanya mata sipit, terus anaknya ada yang mata lebar, jangan kaget. Berarti itu kedua orang tuanya adalah tadi ya heterozigot. Berarti paham ini kan guys ya? Selain itu, dari rambut keriting udah, warna kulit udah, mata sipit udah, lidah dapat digulungkan, berarti genotipnya apa tadi dibuat tadi di dalam video tadi? G besar ya. Jadi kalau bapak G besar, mama G besar, G kecil. Kira-kira anaknya gimana guys? Ya semuanya apa? Semuanya dapat digulungkan. Ini misalnya bapaknya adalah G besar, mamanya itu G besar, G kecil. Maka anaknya pasti G besar, dan G besar, G kecil. G-nya besar semua, maka itu adalah dominan. Maka 100% anaknya memiliki lidahnya dapat digulungkan. Kalau seandainya bapaknya sama seperti istrinya, berarti anaknya ada yang bisa gulungkan lidahnya, ada yang tidak bisa gulungkan lidahnya. Bisa paham kan guys? Bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang berikut. Nah, kalian udah paham tentang sifat fisik yang diturunkan, udah paham betul kok kenapa bapak mamanya hitam bisa kok anaknya putih, udah tahu kan prosesnya seperti apa? Kok bapak mamanya keriting kok bisa ada anaknya yang rambut lurus, udah paham kan? Itu karena prosesnya kalau bapak mamanya keriting heterozigot berarti anaknya ada yang lurus. Hitam pun kalau hitam heterozigot berarti ada anak yang memiliki mata kulitnya putih. Oke, baik sekarang kita lanjut ke jenis kegiatan yang kedua. Coba lihat di LKPD langkah kegiatan 2. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi. Saya kembalikan bacakan itu nama-nama kelompok tadi. Yang dapat nomor 1 di setiap kelompok itu. Joseph nomor 1, kan? Pasius mana? Pasius juga nomor 1. Kelompok 3. Kevin Jelo nggak datang ya? Iya Pak. Mana Kevin Jelo? Nggak datang. Berarti mana Daniela dari Putri? Daniela dari Putri, Alexander, Adeo. Selamat siang Bapak Ibu dan juga anak-anak kami sekalian. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Bagi yang merasa memiliki mobil BP 1998MO agar segera memindahkan karena menghalangi jalan dan menyebabkan macet. Sekali lagi, bagi yang memiliki mobil BP 1998MO agar segera memindahkan karena menghalangi jalan dan mengakibatkan macet. Terima kasih. Terus Daniela dari Putri, Alexander, Adeodato. Nah, berarti kalian bertiga ini Daniela nomor 1, oke? Alexander nomor 2, nomor 3-nya Adeodato. Paham ini? Paham nggak? Lalu kelompok berikut, Marcel Mayer nomor 1, nomor 2-nya Mario, nomor 3-nya Yuna. Kelompok 5, nomor 1-nya itu adalah Yudi, nomor 2 Gracia, nomor 3-nya adalah Darden. Kelompok 6, Sani nomor 1, Adefrit nomor 2, Jonathan Christian nomor 3. Kelompok 7, Kelvin Ernianto nomor 1, Elsafia nomor 2, Angelin nomor 3. Mana Kelvin Ernianto? Yang paling sadar. Lalu kelompok 8, Desa Atlanta nomor 1, Fernandes nomor 2, Kelvin nomor 3. Ada 3 kan? Kelompok 9, Angelin Sanjaya nomor 1, Jessica Felicia nomor 2, Hendrickson nomor 3. Mana? Oke. Kelompok 10, Hara Widiarista nomor 1, Tiara nomor 2, Pauline nomor 3. Kelompok 11, Mesira nomor 1, mana Mesira? Nomor 2 Daniel Theodor, nomor 3 Maura Kenoya, mana Maura?
Lalu kelompok 12, Luisi nomor 1, Stevi nomor 1, Berso nomor 3. Udah? Oke, baik. Masing-masing tuliskan soal itu. Saya kalau coba baik bertiga. Nah, kalau nomor 3. Rizky nomor 3 ya, Sebastian Lukas nomor 2. Terus Joseph, Christine Joseph nomor 1, Christine Joseph Imanik nomor 2, Vincent sama Brian nomor 3. Oke. Nah, setelah selesai tulis soal ini, prosesnya adalah yang dapat soal nomor 1 duduk di sini semua. Oke. Yang dapat soal nomor 2 duduk di bagian sini semua, dan yang dapat nomor 3 duduk di bagian sisi kanan saya semuanya di sini. Nanti setelah itu kalian akan diskusi bersama tentang soal ini. Selesai diskusi bersama, kembali lagi ke kelompok kalian yang pindah. Bisa paham? Baru kita akan menyampaikan hasil-hasil yang kalian kerjakan. Oke? Jadi begitu kembali lagi kelompok asli, jangan langsung duduk diam guys prosesnya. Kalian saling berbagi lagi dengan kedua temanmu itu. Bisa paham? Bisa ya? Jadi kalian sudah mendapatkan soal, sekarang pencet ke kelompoknya ke soal yang sama masing-masing. Berpencet ke soal yang sama ya. Setelah itu kembali lagi ke kelompok asli, menjelaskan kembali ke temanmu yang 2 tadi. Bisa paham? Bisa paham, Pak. Baik. Ayo sekarang langsung ke Sekarang ya, Pak? ya sekarang langsung. Soal nomor 1 duduk di bagian sini. Oh, sini ya, Pak? Iya. Ayo coba langsung berpencet guys. Yang dapat soal nomor 1 bagian sini, yang dapat soal nomor 2 bagian sini. Saling diskusi bersama-sama. Tidak ada yang duduk yang ada dalam kelompok itu. Nomor berapa? Sektor berapa, Cak? Ayo, ini saling diskusi bersama ya. Genotik itu yang buruk. Kalau genotik itu yang kayak orang tentang kritik. Berarti genotiknya hanya bisa. Ayo langsung diskusi bareng. Yang jadi sama Pauline balik ke belakang aja. Runding bersama guys. Jangan masing-masing. Runding bersama. Kalian soal nomor seorang perempuan memiliki bibirnya tebal, genotipnya heterozigot. Ingat itu baik-baik. Menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki bibirnya tebal, genotip homozigot. Tentukanlah presentasi keturunan fenotip dan genotip anak-anaknya. Oke, satu keturunan dua kalinya. Jadi yang keturunan dia itu genotipnya seperti apa dan genotipnya seperti apa. Jadi balik ke belakang sama. Berapa? Seorang perempuan berambut keriting heterozigot dan bibirnya bukan heterozigot. Menikah dengan seorang laki-laki berambut keriting, genotip homozigot dan bibir tebal heterozigot. Tentukanlah presentasi genotip dan genotip anak-anaknya.
ini orang tuanya, anak itu orang tuanya. Dan yang kedua, tentukanlah presentasi genetik anaknya yang sama seperti genetnya dan presentasi genetiknya yang sama seperti kakeknya. Ini soal
Udah dapat belum di sini? Diskusi sama yang cepat ini juga. Saya berdua sendiri. Ayo cepat-cepat. Maju. Hah? Gak apa-apa dengannya sendiri. Ayo. Itu dapat. Jujur tebal. Jujurnya dekat. Setelah selesai diskusi ini sama-sama saling unik, nanti ntar kan balik lagi ke kelompok asli tadi. Jadi kau nanti bakal menjelaskan ke teman dua orang yang dalam kelompok itu. Oke, bisa bang kan? Bisa. Ini udah aman ya. Ini solid. Nanti ini berada di bawah, nanti kita balik ke kelompok, jelaskan ke teman-teman nanti. Itu udah. Jadi kalian punya cari tahu dari anaknya itu Pak, mana genomiknya sama persis dengan namanya, mana sama persis dengan dapat. Dapat biasanya dapat. Oke. Kalau di sini sudah siap. Kalian punya nomor 1 kan? Seorang wanita bergenomik homozigotumnya menikah dengan pria botak. Oke. Jadi wanitanya genotip homozigot dominan. Menikah dengan pria botak bergenotip heterozigot, semua anak mereka berjenis kelamin laki-laki. Nah, tentu kala presentasi anak laki-laki yang mempunyai genotip tidak botak. Ada dapat? Kalau yang B, apabila anak-anak mereka semuanya perempuan, maka presentasi anak perempuan yang botak dan tidak botak, lalu berikan jelasan tuh kenapa kayak gitu jadinya. Oke, angkat. Oke, aman. Siapa namanya ini nih? Meisela. Aman. Aman Pak. Nanti hasil undian dulu jangan lupa ya. Ingat baik-baik, saling pelajari semuanya, udah diskusikan. Nanti hasil diskusimu itu
Lalu hasil diskusi itu sebentar, jelaskan ke temanmu. Bisa paham? Baik, kelompok 1 sudah siap semua. Halo, kelompok 1 sudah siap. Nah, yang kelompok 2 sudah siap belum? Kelompok 2 sudah siap belum? Nah, kelompok 3 sudah siap. Sudah siap belum kelompok 3? Sudah siap semua ya? Kelompok 2 sudah siap semua. Baik, sudah sama-sama saling diskusi dan memahami kan? Jangan kau hanya duduk diam aja di situ. Saya tanda yang duduk kamu yang diam aja ini. Oke, baik. Sekarang, kalau setiap kelompok sudah selesai mengerjakan semua, maka tugas kalian adalah sekarang kembali ke kelompok aslinya sekarang. Ayo, kembali ke kelompok asli. Ingat, pastikan kembali ke kelompok, jangan mau ke kelompok lain. Balikkan di kelompok asli. Mana tadi yang kita kembali ke temanmu. Joseph Kristi Vincent Reyes, Sebastian Rizky, Kevin Elo udah datang tadi. Daniela Alexandra Deodato, mana Daniela? Kembali ke sana belakang dulu. Oh bisa berhadapan. Marcel Mario Yuda, Yuri Gracia Darlen, Sani Alefrik Jonathan, Kevin Esapia Angelin, Nesa Fernandez Kevin, Angelin, Jessica dan Hendrickson, Ara, Tiara Pauline, Meisela, Darlen, Paula, Luis Monica dan Seki Gelson. Ada ya? Oke, baik. Sebelum kita memaparkan hasil, baik, sekarang sudah kembali ke kelompok kalian masing-masing ini kan? Jelasin dulu ke teman-teman itu. Kenapa kami dapat hasilnya seperti ini? Ayo, diskusikan lagi, saling memberitahukan informasi ke teman-teman. Kembali ke kelompok, geser mejamu. Bisa. Ayo, saling berdiskusi lagi. Nanti kalau saya tanya lagi ini berarti ketahuan. Ini bisa saling diskusi. Ayo, saling memberikan informasi dalam teman-teman. Nomor 2-nya kan? Nomor 1 Ya, semua ini sudah saling menjelaskan tentang apa yang kami dapatkan tadi di kelompok aslinya. Yang lain pun saling tanya kenapa dia genotipnya kayak gitu, kenapa dia genotipnya kayak gitu. Dan mau awalnya di situ nanti sebenarnya kalian nggak tahu.
Yang minimal 50. Baik, sekarang kita ngecek hasilnya. Kita mulai dari kelompok yang depan dulu lah. Kelompoknya Joseph dan juga kelompoknya Pasius bersama dengan kawan-kawannya. Ya, nomor 1. Tadi saya bukan nomor 1 tadi. Nah, seorang wanita bergenotip homozigot dominan menikah dengan pria botak bergenotip heterozigot. Oke. Tentukanlah presentasi anak-anak laki-laki yang mempunyai genotip yang jadi perempuan ini genotipnya homozigot dominan menikah dengan pria botak bergenotip heterozigot. Semua anak mereka berjenis kelamin laki-laki. Nah, presentasi anak laki-laki yang mempunyai genotip yang botak 0%. Kenapa? Yang penting dia botak dominan, botak dominan. Ayo tuliskan di papan bertulis. Baik, genotipnya adalah tulis di belakangnya. Genotip itu kan genotipnya. Ya, di bawah. Oke, baik. Ini jelaskan dulu. Di sini ini berarti jawaban A, ini jawaban B. Ayo, jelasin Pasius. Kok kenapa yang A itu semua anaknya itu botak semua? Jelaskan aja. Ya, jadi orang tuanya kan dominan homozigot, botak sama kemudian ibunya botak homozigot dominan. Justru ayahnya itu botak dominan tapi heterozigot. Nah, kalau turunin dapat gametnya itu dominan botak sama yang ayahnya dominan botak sama resesif yang botak, yang nggak botak. Terus anaknya tinggal kali siram ini kali ini dapat kemungkinan anaknya itu cuma dia full botak dominan sama dia heterozigot botaknya. Nah, untuk laki-laki dia itu yang penting ada yang dominannya dia pasti botak. Tapi kalau untuk perempuan dia bisa bertahan gen botaknya kalau dia heterozigot. Makanya yang perempuan yang dia botaknya heterozigot dia nggak botak. Oke, ada pertanyaan? Kenapa nggak botak? Di diskusi kalau pertanyaan ada nggak? Karena ada hormon yang Hormon apa guys? Ya, hormon estrogen. Oke, baik tepuk tangan dong untuk
pasti dia botak. Tapi kalau perempuan B besar B kecil, perempuan heterozigot, berarti itu dia tidak botak, ya kan? Karena apa tadi seperti yang kalian bilang tadi? Karena perempuan punya hormon estrogen untuk menghambat supaya tidak terjadi kebotakan. Makanya dari mama B besar, bapak B besar B kecil, papa B besar, maupun B besar B kecil tetap saja botak. Nanti kamu tanya, kenapa bapak sih B besar B kecil nggak botak? Karena kita laki-laki tidak ada hormon apa? Estrogen. Oke. Nah, jadi itu yang A. Kalau misalnya anaknya laki-laki semua, maka yang tidak botak berapa persen? Jawabannya pasti apa tadi? 0%. Benar kan? Kalian sudah diskusi semua betul. Lalu yang B, perempuan. Kalau misalnya anak mereka itu perempuan, maka ada 50% tidak botak dan 50% apa? 50% botak dan 50% tidak botak. Bisa paham kan guys? Boleh. Nah, yang lain sudah dengarkan itu dan setiap kelompok sudah menjelaskan ke teman-temanmu. Nah, baik kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berambut keriting heterozigot dan bibirnya tebal heterozigot menikah dengan seorang laki-laki yang rambutnya keriting genotip homozigot dan berbibir tebal heterozigot. Nah, ini saya minta dari kelompoknya jam 40. Tadi nomor berapa? Mario Pak. Hah? Oh, Mario aja Pak. Mario nomor 2, ayo Mario. Anak aja. Ayo. Nomor 2. Ayo Pak. Ya, panjang ini. Panjang tapi gampang ya kan? Ya, iya. Jadi ingat baik-baik itu harus bedakan mana yang sifatnya dominan dan mana yang bersifat resesi. Supaya kalau di lingkungan nyatanya kau nggak salah berprasangka buruk dengan orang. Nanti bilang, waduh ini bapak mamanya hidungnya kayak gini kok anaknya bisa kayak gini. Ya kan guys? A. Dia kemarin tahu. Ada berapa? Banyak Pak. Sama sih, Mas. 8 Pak. Aduh, nggak nampak loh ya. Lanjut. Baru. Sampai tidak ada sekarang. Silakan Pak. Silakan ya kan? Oke. Oke. Yang salah. Presentasi fenotip dan fenotip anak-anaknya. Seperti keriting bibir tebal ada berapa? Ini kritik bibir tebal
terus banding lagi dengan Baru genotif. bisa dengan garpu itu ya, yang kita dulu pernah belajar di model itu. Berarti membanding 2. Membanding 2. Rambut lurus nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, genotifnya adalah Genotifnya. langsung aja berapa banding berapa. Genotifnya 1 banding 2 banding 1 banding 1 banding 2 banding 1. Oke. Ini ada berapa keturunan itu? 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Pas ya. Oke. Benar nggak guys ini? Oke, betul ya. Jadi persentase anak saya itu anak saya sedikit tebal dan sedikit 6 banding 2. Kalau genotifnya 1 banding 2 banding 1 banding 1 banding 2 banding 1. Lihat mana? Lihat ke sini. Oke? Terus yang B. Pertanyaannya adalah tentukan persentase genotif anaknya yang sama seperti mamanya dan persentase genotif yang sama seperti bapaknya. Yang seperti mamanya berarti K besar, K kecil, T besar, T kecil. Berapa persen? A besar, B kecil, T besar. Ada berapa? Itu ada 2, Pak. Berarti 2 per 25%. 2 per berapa? 2 per 8. 2 per 8 baru dapat berapa persen itu? Ini dapat 22%, Pak. Oke, kalau yang seperti bapaknya berarti K besar, T besar. T besar, T kecil. Ada nggak guys itu? Berapa? Ada. 25% juga, Pak. Oke, 25 per persen juga. Yuk. Yang mungkin kalian ada yang masih bingung itu adalah lihat ini. Kalau ditanya yang sama seperti bapaknya, atau tanya seperti ini tanya sama seperti mamanya, lihat dulu mamanya ini. Kamu lihat di sini, lihat tadi di tabel, ada nggak yang sama persis seperti ini? Bisa paham? Terus yang sama seperti bapaknya, lihat bapaknya. Lalu coba lagi dengan di sini, ada nggak yang sama seperti ini? Bisa paham? Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nomor terakhir. Seorang perempuan memiliki bibir tebal genotip heterozigot. Bibirnya tebal genotip heterozigot. Tadi genotipnya apa tadi guys? Heterozigot berarti T besar, T kecil. Nikah dengan seorang laki-laki yang memiliki apa? Bibirnya tebal, homozigot. T besar, T besar. Pertanyaannya adalah apa? Tentukan persentase keturunan genotip dan genotip anaknya. Maka anaknya adalah di sini apa guys? T besar, T besar, dan T besar, T kecil. Terus yang ditanya adalah fenotip dan genotip. Fenotipnya apa ini pasti? Ini apa ini guys? Jajatnya bibirnya tebal. Fenotip bibir tebal berapa persen? 100%. Kalau genotipnya 50%. Apa tadi? T besar, terus T besar, T kecilnya adalah 50%. Padahal genotipnya sama, hanya beda genotip. Oke, benar semua ini? Baik. Berarti udah paham kan? Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik. Setelah ini kita akan ada kuis. Sebelum kuis kita ice breaking sebentar dulu ya. Oke. Nah, semuanya berdiri dulu. Ini ice breakingnya begini. Nah, ice breaking ya. Kuisnya adalah ini. Sekarang di masing-masing kelompok siapkan satu alat yang untuk kalian rebutan. Pena aja, pena aja. Siapkan satu pena, taruh di tengah-tengah. Oke, taruh penanya di bagian tengah. Oke, silakan. Taruh penanya di bagian tengah, satu aja. Pena itulah kalian bertindak untuk rebutan. Nah, udah tahu? Nah, caranya bagaimana kita bisa rebutan? Kamu mendengarkan instruksi dari saya ya. Jadi instruksinya adalah saya bilang kepala, pegang kepala. Bilang telinga, pegang telinga. Bilang pundak, berarti pegang pundak.
saya bilang lutut, pegang lutut. Sekarang saya bilang ambillah barang tersebut. Oke, baik, kita mulai ya. Kepala. Barang yang sudah ditentukan ya. Satu kelompok satu barang. Barangnya sudah ditentukan kan? Nah, barangnya pastikan sudah ada di atas meja. Sudah paham belum? Ambilnya itu. Oke. Siap. Kita mulai ya. Kepala, pundak, telinga, lutut, pundak, telinga, mata, hidung, lutut, pundak, kepala, telinga, hidung, lutut, ambil. Belum konsen, satu lagi ya. Ayo, mari kita mulai. Konsentrasi. Lutut, kepala, hidung, pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, pundak, telinga, kepala, lutut, pundak, ambil. Sekarang kita ke kuis ya guys ya. Kita kuis dulu. Soalnya hanya 3 soal doang. Buka HP-nya kuisis ya, adik. Kodenya adalah 677904. Oh, kuisis. Bentar Pak, boleh Pak? Sudah, dua. Kita ada 36 orang ya, cepat. Ini baru 7 orang. 8 kan? Ada masih ya? 9. Pakai nama asli lah. Lanjut, ayo udah 12 orang. Terus ini seperti udah 20, 16 orang lagi. Terus. Ayo cepat. Tidak tahu nama Jonathan. Pak Indra tuh di juga. Politik caps gitu. Ya udah 28 orang. Konsentrasi baik-baik ya. Yo. 6 orang lagi ayo. Pak, mendingan Bapak itu Pak daripada nanya laptopnya. Iya siapa sih yang bikin? 4 orang lagi. Mario, Jonathan. Tiga lagi bukan ayo, 3 lagi ayo, 3 lagi. Jonathan atau klik gitu. 3 lagi, siapa lagi yang mau masuk ini? Coba ini. Kalian Pak, boleh, bentar. Ini ada stadion Ayo. Itu orang lagi halo. Siapa lagi yang mau masuk ayo? Oh, Elo nggak datang. 2 orang nggak masuk Pak. Ya kan kita harus 36 loh. Satu orang juga sih Pak. Iya. Ini. Ini dia. Ini rupanya. Cepat Kevin. Ini siapa cepat dia dapat. Ayo cepat Kevin.
Apa nih? Kuisis. Pijit. Info kode bahasa mau. Nanti telitilah soalnya baik-baik. Udah Kelvin Elianto. Sabar Pak, 67704. Sudah? Pak Rodi. Apa sih gitu CP. Beda Pak, Makanya Pak. Pasti keren mati. Berapa ini? Sampai diskon, Bang. Oke. gaskan Pak, kasih gas. Kasih gas. Ya, siap-siap di situ nomor. Nah, udah disconnect. Yang isi nanti gambar ya. Pak Henderson. Ya. Kita jawab. Wah, ini mah. Ini orang ini Iya, kok gak dikasih dominan? Salah. Tidak bisa guys. Tiga soal dong Pak. Ayo yang lain cukup tuh. Ayo guys. Pak, karena ada sisi Pak. Oh, harus kunci. Ayo. Pak ulang boleh nggak, Pak? Empat lagi loh, halo. Sama aja gara-gara nasar terus. Saya pikir ada waktunya, Pak. Nggak ada, langsung tiga-tiganya kan? Iya. Ya ada waktu Pak. Enggak. Cuma satu dari tiga, Pak. Berat berapa? Ya cukup satunya, Pak. Sama aja. Baca dulu kan maksudnya langsung sampai ke jalan. Iya, kan saya pikir ada waktunya habis ya, Pak. Sama sebelum itu. Ayo. Empat orang lagi. Siap. Iya. Siapa belum? Oke, Lukas ayo. Siapa lagi belum? Saya Lukas. Iya, kita coba sama.
Siapa yang ada salah ini? Ada yang benar ketiganya? Aku Brian. Wah. Alex Ganteng. Apa bisa ganti? Wah, nanti kita coba. Kepencet itu, yang satu soalnya kepencet. Jadi ada dua yang ceritanya. Pardede. Iya Pak. Bapak ini. Mana Marcel? Ibu Pak, saya kira waktu Pak. Iya, ini ada waktu Pak. Jadi buru-buru Pak, jawab Pak. Saatnya yang ke-9 dimulai. Oke. Siapa yang belum jawab ini? Baik, Pak. Brian mana udah siapa Brian? Go. Nah. Satu lagi. Iya, makanya. Apa? Kok masih ada satu? Bapak kan itu. Refresh. Ini satu lagi siapa yang belum ini? Ah, udah belum? Ayo cepat Tuna. Mario kalau sama Ayo Tuna cepat. Mario asik, Mario asik. Tuna udah. Mario asik. BD. Udah Tuna. Yang top 5 ada Fernandes, Edwin, Wilson, Pasio. Itu win Pak. Ini siapa? Oke, baik. Siapa bersatu ini? Ups. Ya. Settingan. Oke, baik. Nah, itu ada 3 soal kan? Kalian yang soal itu kan tadi. Jadi kita coba bahas tentang soal itu. Lalu 3 soal itu. Ini juga lepas Pak. Boleh bahas. Ya, Pak, jual lepas Pak. Nah, tadi kan nomor 1. Roman memiliki rambut lurus. Rambut lurusnya sudah pasti apa? Hak kecil, hak kecil. Menikah dengan istrinya yang juga berambut lurus. Maka persentase anak mereka memiliki rambut keriting berapa persen tadi? 0%. Kalau udah hak kecil otomatis. Kalau udah hak kecil otomatis K besar tidak. Lalu 2. Tony yang mengalami kebotakan menikah dengan Lucy. Dari pernikahan tersebut diperoleh keturunan dengan genotip sama yang memunculkan sifat botak pada anak laki-laki dan tidak botak pada anak perempuannya. Pada keturunan tersebut genotip Tony seperti apa dan Lucy seperti apa? Tadi apa Tony B besar, Lucy B kecil, B kecil. Kan udah jelas tadi. Menghasilkan genotip sama tapi lakinya saja yang botak tapi perempuannya tidak. Lalu yang ketiga, seorang laki-laki berkulit hitam dengan genotipe heterozigot menikah dengan seorang perempuan berkulit putih. Dari pernikahan tersebut menghasilkan 2 orang anak, yang perempuan berkulit hitam dan yang laki-laki berkulit putih. Anak perempuan yang berkulit hitam ini menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berkulit hitam homozigot. Jadi yang perempuan tadi hitamnya hitam apa? Heterozigot. Menikah dengan laki-laki kulit hitam homozigot, maka persentase anak dilahirkan berkulit putih berapa persen? 0%. Sama kan seperti yang latihan soal tadi kan? Ya. Oke, baik.
Kalau gitu kita ke yang berikut. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Sampai dengan benar semua, banyak orang ada orang yang benar semua tadi ya. Oke. Nah, sekarang saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan apa yang kau pelajari pada hari ini. Pak, biasanya juara gue yang mau. Juara gue boleh. Ayo, saya minta satu orang angkat tangannya untuk memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Juara satu boleh lah. Ayo, satu orang guys, silakan berdiri dan memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Sama saya mau tadi. Ayo, Yuri, memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ayo, ya silakan berdiri. Ini ada 10 itu mulai dari bentuk rambut, melakukan mata, warna mata, dan hidung, warna kulit, ukuran bibir, bibirnya lebih bolong tidak, bentuk pipi, bentuk rahang, ya. Oke, dari situlah kita tahu mana yang dominan dan mana yang oke. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Yuri ya. Jadi ya benar ya, jadi sudah disimpulkan sama Yuri tadi, kita jadi tahu sifat fisik kita itu mana yang bersifat dominan dan mana yang bersifat resesi. Jadi kalau misalnya menikah antara suami istri kok bisa anaknya seperti ini, kita bisa menilai mana sifat yang menutupi dan mana yang sifat resesi. Oke, baik. Lanjut kita ke yang berikut. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita buat refleksi. Jadi kali ini refleksinya juga nanti ada pada aplikasi Stilo, tapi saya minta secara lisan aja dulu. Yang pertama, apa saja yang sudah Anda pelajari setelah melakukan pembelajaran hari ini? Satu orang. Sifat, Pak. Apa? Pola pewarisan sifat. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah Tidak ada. apakah ada materi yang belum Anda pahami? Paham. Ada, Pak. Siapa yang belum paham? Ayo, siapa yang belum paham? Angkat tangan dong, jangan kau bilang enggak paham pun. Bilang teman-teman yang lain paham, belum paham aja. Siapa paham, baru paham. Ada yang belum kau pahami? Tidak ada. Lalu yang ketiga, apa kesulitan atau kendala selama proses pembelajaran? Nah ini saya minta satu orang. Joseph, apa sih kendala selama proses pembelajaran ini? Proses pembelajaran. Saya mungkin videonya baiknya dikasih subtitle gitu, jadi bagi orang yang punya disabilitas dalam hearing itu kedengaran tuh bisa Oke, betul ya, baik. Ada lagi yang memiliki kendala? Halo? Ada lagi yang punya kendala? Yang benernya tuh? Jangan bilang paling mantap. Ada lagi kendala yang kau dapatkan? Jujur di berhubungan dengan mungkin prosesnya, masalah hidup itu, masalah teman yang bermain. Oke, baik. Kalau dari ini, Hendrickson, Bure gimana? Adakah kendala? Tidak ada. Baik, kita ke pertanyaan yang keempat ya. Bagaimana menurut Anda kegiatan pengelompokan diskusi yang sudah Anda laksanakan tadi? Kenapa kau bilang sangat efektif? Oke, karena ada satu yang saling backup, saling menjelaskan, saling belajar gitu. Oke, ada lagi yang lain? Joseph, mungkin ada lagi?
Oh, sudah cocok sekali karena adanya gotong royong serta membantu dalam menjawab. Oke, baik. Yang kelima, dari 1 sampai 5. Kira-kira bagaimana pemahaman Anda terhadap materi hari ini? 5, yang 5 angkat tangan dong. Ada 5. Yang 4, yang kasih nilai 4 ada angkat tangannya. Erwin berapa kalau menurutmu? 5. Alex? Adio Dato? Dari 1 sampai 5 berapa? 4, oke. Dari kamu? 1, oke. Baik. Lanjut yang berikut. Adakah saran untuk proses pembelajaran berikutnya? Saya minta saran ini. Ini perlu bantuan. Adakah saran untuk proses pembelajaran berikutnya nanti ini? Sering-sering kayak gini, Pak. Yang serius, ayo yang serius. Oh, sering-sering ada melakukan diskusi. Satu lagi. Ada lagi yang punya saran lain lagi? Mas Yus, adakah saran untuk pembelajaran berikutnya? Oh iya, mungkin materinya agak dibanyakin lagi ya. Kalau teknisnya udah bagus bagus. Kenapa udah gitu? Banyakin praktek, oke. Banyakin praktek, banyakin video tadi apa kata diselesai? Subtitle. Terus lebih sering lagi tentang namanya diskusi yang seperti tadi ya. Tadi biar saling membantu dalam pembelajaran. Oke, betul. Baik, yang terakhir. Udah ya, ada sasaran nasional untuk pembelajaran ya. Baik. Pembelajaran kita minggu depan, pertemuan kita nanti hari Kamis itu akan kita bahas tentang kelainan atau faktor genetik yang diturunkan melalui golong. Oke, akan kita bahas ya. Baik, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdiri, satu orang tutup dengan berdoa. Karena tadi kan ringkas, sekarang berdoa dan kita minta. Ayo kasih berdoa. Bismillah, lipat Bismillah, Bapak ini Pak. Tiga doanya dulu guys, dan kita doa. Beri salam. Terima kasih, Pak. Pak, ini gimana? Yang karya ini ya tulisannya kayak gini Pak. Di screen aja kita kembalikan langsung. Atau kamu belum Siapa? Habis
Ya. Ini ya. Thank you. Oke, Pak Maurinus. Sudah selesai ya, Pak? Bagaimana perasaannya, sudah, Bu. Bapak? Bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya lega sih, Bu, tapi ada derekannya juga ada karena tadi sempat kendala di apa tadi kan? Mic-nya Siapa nama ya? tadi, Bu? Nah, Oke. mic-nya tadi itu sempat Iya. deg-degan juga, kita takut karena waktu. Ya. Tapi untuk Dari karena jam penonton masih agak panjang waktunya, jadi lumayan bisa ini. Iya, oke. Baik, Pak. Aksi yang sangat luar biasa ya, Pak, dari apa yang sudah Bapak kerjakan. Tapi sebelumnya kira-kira dari Bapak sendiri, apa yang masih kurang menurut Bapak? Atau apa yang menjadi sesuatu yang lebih daripada PPL siklus pertama kemarin? Coba dari Bapak dulu. Kalau dibandingin dengan yang siklus pertama kemarin ya, Bu ya. Kalau siklus Boleh, Pak. pertama Iya, kemarin itu perbedaannya gini loh, Bu. Halo, Pak. Ya, Halo, Pak, Bu. silakan. Nah, Ya, Pak, silakan. Kalau di siklus pertama kemarin itu kayak perbedaan yang paling mencolok itu adalah kejar-kejaran dengan waktu. Jadi kejar-kejaran dengan waktu, jadi kayak proses mereka pun kayak terarah gitu, Bu. Sedangkan dibandingkan dengan hari ini kayak waktu tidak dengan kejar-kejaran, terus kayak mereka dalam proses diskusi pun benar-benar diarahin, benar-benar diarahkan, benar-benar adanya pembimbingan dari saya itu. Makanya hari ini lumayan mungkin hanya karena kendala di awal tadi, Bu. Ya, jadi manajemen waktu yang sangat nampak perbedaannya ya, Pak. Ya, Selain yang daripada manajemen waktu model, langsung nampak betul, Bu. Ya. selain daripada model yang Bapak gunakan, yang awalnya CTL, sekarang Jigsaw ya, Pak? Iya, Bu, betul. Oke, luar biasa. Nah, sebelum ke observer, Bu Nev, ke observer langsung, Bu. Observer aja dulu, Bu Rani. Oke, Dari terima hasil kasih. lembar observasinya, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum, baru nanti boleh ditambahkan dengan masukannya lain. Oke, terima kasih, Bu. Selanjutnya kita ingin mendengarkan hasil dari observer. Ada Bu Yuni dan Pak Sobri. Kira-kira siapa dulu, Pak? Dan Ibu yang akan memberikan hasil observasinya selama PPL siklus pertama, yang siklus kedua yang Bapak Maurinus sudah lakukan. Silakan. Pak Sobri dulu. Silakan Pak Sobri. Ya, Bu. Ya, Pak. Selamat saya ucapkan atas penampilan dari kegiatan PPL siklus 2. Sangat luar biasa penampilannya kalau diamati. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tahapan-tahapan yang ada di modul saya rasa sudah mewakili karena sudah dilakukan semua oleh Pak Maurinus. Juga siswanya kelihatan aktif ya dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja Ibu untuk Pak Maurinus. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk Pak Maurinus ya, luar biasa sekali penampilannya. Terima Pak kasih. Sobri, ada kira-kira yang tidak terlaksana dari lembar observasi yang Bapak checklist tadi? Kalau berdasarkan pengamatan saya, Ibu, itu terlaksana semua, Ibu. Oke, terima Tapi kasih, tadi Pak. kan ada gangguan juga untuk jaringan saya, Ibu, tadi. Iya, sempat keluar tadi ya, Pak. Oke, Ya. terima kasih, Pak. Selanjutnya Bu Yuni dipersilakan. Oke, sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya ucapkan terlebih dahulu untuk Bapak Maurinus. Selamat ya Bapak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Ya.
Untuk pertemuan keduanya besok ya Pak? Hari Kamis Bu, hari Kamis. Hari Kamis, ya. Semoga lancar ya Pak. Amin Bu, amin. Tadi saya lihat Pak langsung aja ya Bu Pak di lembar observasi itu saya tidak melihat yang tidak terlaksana yang bagian penutup atau saya yang salah atau yang bagaimana. Guru meminta siswa untuk mengisi lembar observasi melalui aplikasinya Pak di bagian penutup. Iya, tadi saya mintanya langsung lisan aja. Iya, secara langsung refleksi tadi ya Pak. Secara Cara yang diobservasi itu melalui aplikasi. Iya, melalui aplikasi itu. Iya. Ada udah disiapkan tapi karena langsung ya ditodong aja langsung secara lisan aja. Iya Pak, iya. Terus yang satu lagi yang penilaian untuk kayak pengetahuan, sikap itu tadi ada dijelaskan nggak Pak? Ada. Oh, berarti saya yang tak dengar tadi ya Pak. Ya, cukup ya Pak. Sekali lagi selamat untuk Pak Marinus. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ya, tadi juga saya ingat kemarin Bapak akan membuat observasi itu melalui lembar. Ya, itu nggak apa-apa sih Pak. Kalau memang Bapak mau buat langsung, itu bisa diganti supaya semuanya terlaksana seperti itu. Dan saya perhatikan tadi semuanya sudah terlaksana dengan baik, bahkan untuk tim ahli juga dapat melaksanakan bagiannya dengan baik. Dan untuk kegiatan dari pembelajaran itu sudah sangat luar biasa yang saya perhatikan. Dengan jumlah siswa berapa Pak? Jumlah siswanya Pak? Tadi 38 tapi 2 orang nggak hadir karena sakit. Jadi 36. Oke, dengan jumlah siswa yang cukup banyak dalam menggunakan metode ini itu sudah sangat luar biasa Bapak di dalam manajemen kelasnya itu sangat baik saya lihat. Karena terkadang kita di dalam aplikasi untuk mengerjakan model pembelajaran tertentu itu kewalahan ketika jumlah siswanya sangat banyak. Tapi yang saya lihat Bapak bisa memanajemen siswa dengan baik itu adalah hal yang luar biasa. Mungkin dari saya itu saja Pak. Selanjutnya nanti dari ada yang mau disampaikan Pak? Enggak ada Bu Nipah tadi. Oke, Bu Rani udah siap ya. Oke, terima kasih Bapak Sudah, Ibu Bu. observer yang telah datang dan masuk ke gimmick ini tepat pada waktunya ya. Saya baru nyampe ini di kampus Bapak Ibu, tadi udah perjalanan gitu ya. Selamat untuk Pak Marinus telah menyelesaikan PPL siklus kedua ini ya Pak ya. Jika melaksanakan PPL pertemuan 2 tanpa kami sit-in. Dari apa yang saya lihat tadi, anak-anak luar biasa antusias ya Pak ya. Ya Bu, betul. Sangat menarik penyajiannya, materinya juga menarik gitu ya. Jadi terasa kelas itu hidup ya Pak ya. Jadi sebetulnya suasana kelas yang hidup itulah yang diharapkan dalam pembelajaran. Walaupun mungkin guru agak sedikit kewalahan ya. Dari hasil observasi rekan-rekan tadi, tidak ada ya Pak Sobri udah oke. Ini cuma di penutup tadi ya, yang berkaitan dengan lembar aplikasi itu tadi. Nah, mungkin itu hal yang bukan terlupa ya Pak, ada ya? Ada, tapi saya pakai lisan Bu tadi, nggak pakai aplikasi lagi. Oke. Tidak apa-apa Pak, yang jelas manajemen waktunya oke, bisa menyelesaikan PPL tepat pada waktunya gitu ya, kan di durasinya adalah 1,5 jam karena 45 menit kali 2 gitu ya. Bisa menyelesaikan tepat waktu, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai ya Pak ya. Ya Bu, amin puji Tuhan Bu ya. Berarti Bapak tinggal mengolah data yang ada Pak, membandingkan antara pembelajaran siklus pertama dengan pembelajaran siklus kedua. Terus Bapak sudah mulai menyusun ITK, menyusun studi kasus dan best practice-nya ya Pak ya. Ya Bu. LMS-nya baik Pak Sobri maupun Bu Yuni gitu ya. Dibuka LMS-nya, lihat kelengkapan yang harus Bapak Ibu penuhi sebelum menyelesaikan PPG dalam jabatan ini. Jadi untuk Pak Marinus sukses saja bisa kami sampaikan, bisa melaksanakan PPL dengan baik. Tapi saya yakin semua guru-guru yang di PPG dalam jam ini secara pengalaman mengajarnya luar biasa gitu ya. Kita perangkat itu ya memang berkeringat ya Pak Ibu ya, karena selama ini kan
Bapak Ibu memudahkan saja dengan copy paste, ambil dari internet. Nah hari ini Bapak Ibu memang harus berpikir untuk menyusun modul ajar yang baik untuk anak-anak Bapak Ibu. Makanya itu dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Oke, silakan ditutup Bu Rani. Oke, terima kasih Bu Nep. Ya, terima kasih Semoga Bu. Pak Sopri dan Ya. ini kami tunggu juga aksinya. Iya, jadi selamat sekali lagi untuk Pak Maurinus, begitu juga dengan Bu Yuni dan Pak Sobri nanti. Semoga bisa ya, sinyal sangat mendukung di dalam kegiatan kita ini juga. Seperti yang tadi Pak Maurinus, untuk awal memang ada kendala, tapi semuanya untuk sinyal sangat-sangat mendukung. Jadi Iya, kita sinyal bisa pantau dari awal sampai akhir. Mungkin tadi Pak Sobri yang sinyalnya yang agak mandet, sehingga Pak Sobri keluar Iya, Bu. di beberapa menit pertengahan tadi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kita akhiri pertemuan kita. Selamat sore untuk kita semuanya. Selamat sore juga Bapak Ibu. Oke, semangat Bapak Ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nep. Selamat